Oke, sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu boleh memimpin doa. Ya, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa. Terima kasih, Oma sudah memimpin doa. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, tadi sebelum kesini ada pelajaran apa? Fisika. Gurunya siapa? Pak Bagus. Nah, oke. Tadi sudah izinkan di sini kan? Sudah diberikan sertifikat kan? Ini aman ya. Oke. Teman-teman semua, sebelumnya boleh perkenalan diri ya. Ya, saya nama saya Taufik Kurniawan, bisa dipanggil Pak Awan. Sini sebagai guru BK atau dari PPL dari Universitas yang mengaku pimpinan konseling di kelas 10E. Dan nanti bisa memperkenalkan diri satu persatu. Nama saja ya. Ya, silakan dari sini. Nama? Ya, Safira, terus? Ya, Roman, terus? Ya, Memberi. Ya, kita. Mayana. Oke, ya. Safira, Roman, Romri, Dita, Kayana, Fidila. Oke, 6 ya. Oke, terima kasih untuk berenam ini yang sudah meluangkan waktunya di kegiatan kelompok ini. Oke, sebelum kita mulai, kita coba SBD sebentar ya, biar fokus ya. Oke, SBD-nya nanti ikuti kata peta. Ya. Pernah lihat kantor bulan nggak? Ya. Itu kan ada peta kan? Ini peta. Jadi kita coba ikuti kata peta. Nah, oke ya, siap ya. Kita coba terlebih dahulu. Cek fokus, apakah kalian sudah benar fokus di sini atau masih ada pilihan-pilihan yang lain? Oke, semua tangannya ke depan semua, di atas meja dibuka. Ya, dibuka tangannya sini, buka ya. Oke, ikuti kata peta. Peta, genggam tangan kedua tanganmu. Peta, buka tangan kirimu. Peta, tutup tangan kirimu. Buka tangan kananmu. Bagus, ya bagus, tenang. Oke, peta buka tangan kananmu. Ya, tutup. Peta tutup tangan kananmu. Ya, peta buka tangan kirimu. Buka keduanya. Oke, bagus. Peta tutup tangan kirimu. Peta buka kedua tanganmu. Ya. Peta angkat tangan kananmu. Ya, turunkan. Wah, bagus semua. Oke, bagus. Oke, peta turunkan tangan kananmu. Ya, angkat tangan kirimu. Peta angkat tangan kirimu. Peta turunkan. Ya, peta angkat tangan kananmu. Turunkan. Oke, bagus semua. Tepuk tangan. Ayo teman. Oke, lagi peta angkat tangan kananmu masih sini. Oke, peta turunkan tangan kananmu. Ya, sudah semua. Oke, peta tepuk tangan. Baru aja. Awal-awal sudah lancar. Tepuk tangan. Paling saya. Oke, sudah ya. Udah fokus kayaknya. Oke. Fokus kita mulai dengan kelompok ini. Tapi sebelum kita mulai dalam kelompok ini ada asas yang kita lakukan. Yang pertama asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita sampaikan di sini, yang kita lakukan di sini, ya rahasia kita bertuju ya. Jadi orang lain tidak dapat mengetahui apa yang kita bahas di sini. Itu ya. Jadi saling menjaga apa yang disampaikan teman-temannya. Gitu. Tidak boleh katakan apa. Ya itulah. Terus yang kedua, kita memegang asas keterbukaan. Di sini sampaikan saja apa yang
keterbukaan sama kerahasiaan. Itu ya, dua itu ya, paham ya. Oke, dan nanti dalam pelaksanaan desain kelompok ini mungkin terbatas waktu, kemungkinan cuma 30 menit. Dan kalau cukup ya alhamdulillah, kalau cukup kita sambung di pertemuan berikutnya. Paham ya? Oke, paham. Oke, untuk begitu Pak sudah paham. Untuk desain kelompok ini kira-kira mau membahas tentang apa? Tentang mau dari Bapak atau dari kalian? Yang mana? Kira-kira mau apa? Manajemen waktu. Oke, manajemen waktu ya. Oke, berarti manajemen waktu berarti tentang kalian mengelola waktu dari setelah bangun tidur sampai tidur lagi ya. Ya, terus sama ini cara kalian dalam mengerjakan tugas. Waktu kalian gimana sih cara kalian menata waktu dalam mengerjakan tugas? Iya, boleh ya? Oke, nanti kita coba membahas tentang itu. Dari masing-masing bisa menyampaikan bagaimana sih kalian dalam mengelola waktu. Dan nanti kita coba kita diskusikan dan kita tarik kesimpulan. Itu ya, boleh? Satu-satu dulu silakan sampaikan. Boleh satu dari sini. Sampaikan. Oke, berarti intinya aku bisa mengerjakan tugas itu setelah sekolah itu bisa, atau juga setelah nanti istirahat, setelah nanti kamu beres-beres dirimu ya, mandi dan sebagainya, itu bisa mengerjakan tugas. Tapi kamu bilang besok kamu bisa. Oke, terima kasih Safira. Itu dari Safira. Nah, silakan lanjut. Kalau kamu gimana? Ya. Bisa ya? Jam 12 tidur, jam 5 bangun. Enggak kan? Jadi kamu setelah tadi pulang sekolah capek, itu kamu tidur atau enggak? Terus ngapain?
8. Kalau nggak pepet langsung kita jam 10. Karena riwet terus nih. Jadi kerjanya kan pepet gitu. Dari situ nanti kalau sampai dia nggak bosan tidur sampai pagi lagi. Kayak gitu terus. Ya kamu setiap hari jam 8 itu kan setiap hari kerjain itu terus. Tergantung kalau deadline-nya buat besok itu baru dikerjain. Kalau seminggunya dikerjain. Tapi bisa nggak ada tugas sebenarnya? Kalau nggak ada tugas, Ya, enggak. nggak apa-apa. Udah aja. Udah. Oke, lanjut silakan bisa. Aku biasanya dari jam 5 atau jam 5. Ya. Jadi emang kamu sampai jam sisa sampai jam 11 itu belajar terus atau jam 11 saja? Oke. Udah aja. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Saya itu pagi. Setiap hari atau cuma tugas saja? Oke. Udah? Lanjut terakhir.
Oke, terima kasih sudah menyampaikan semua. Jadi setelah kita sampai ke satu, kalau saya tangkap ya dari kalian itu rata-rata kalau bangun pagi sudah bisa semua, ya nggak ada yang sampai belum bisa bangun pagi. Tapi saya rata-rata semua bisa bangun pagi semua. Dan ini kalau ada yang unik sih dari si Komang ya, jadi insomnia ya, jadi sesuatu yang mungkin dari kalian ada yang bisa juga ya. Kamu ya kalau belum jam 12 belum bisa tidur. Oh dulu bisa dulu kan terus sekarang bisa. Oke, nanti coba kalau insomnia ya. Apa iya? Bisa. Sampai sekarang? Sekarang? Gitu, bisa kan? Oke. Kalau Komang harus jam 12 dulu atau lebih dari jam 12? Mungkin cukup unik dari Komang. Dan nanti kalau masalah insomnia nanti kita bahas di lain waktu ya. Kalau misalkan kamu nanya teman-teman boleh ya. Tapi ini fokus ke manajemen waktu. Oke, saya lihat tadi untuk masalah mengerjakan tugas terus manajemen waktunya kamu sehari kayak gimana. Rata-rata kalau mengerjakan tugas kalau ada tugas saja ya. Kalau belajar cuma ada tugas saja ya. Ketimbun tugas berarti artinya kalian tidak bisa sempat belajar itu karena ketimbun tugas. Berarti artinya tugas memang banyak. Tidak sempat sampai ke tugas belajar. Misalnya dari tugas sudah habis. Jadi sekalian mengerjakan tugas kan untuk belajar juga. Tapi memang karena banyak tugas, jadi untuk belajarnya memang tidak sempat ya. Terus gimana kalau misalkan kalau kalian nggak sempat belajar, cara kalian memahami materi dari masa tersebut apa? Oke, berarti caranya waktu belajar di sekolah di kelas itu sebisa mungkin memahami materi dari dulu, dicatat dulu. Oke, ada lagi selain itu? Mungkin tambah juga ya kalau cuma materi yang lain mungkin harus kita lebih untuk bisa belajar. Oke. Terus dari cara kamu tadi mengerjakan tugas seperti itu kira-kira dalam pengumpulan tugasnya terlambat atau enggak? Sering terlambat atau bisa on time terus? Dari sini
Ya perasaannya kayak nggak bisa bagi waktu antara main HP sama fokus belajar dulu. Kayak 5 menit gitu pegang HP 5 menit padahal kayak jangan dulu gitu. Distraksi HP. Jadi kamu nyadari kan kalau misalkan itu mengganggu. Ya terus kira-kira dari cara kamu sendiri atau dari teman-teman ada tips nggak buat si Ondri? Misalkan tadi katanya kalau kayak gitu bisa ini sampai mengerjakan tugasnya ketiduran sampai telat mengerjakan tugasnya. Cara gimana? Sama juga. Coba gimana? Terus? Ya. Mau main HP itu Ya, pertama dia untuk kebaran. Yang kedua tadi, HP-nya bisa nggak kalian terapkan? Bisa nggak? Jadi. Materi semua. Tapi kalau misalkan niatnya mau materi tapi malah bukan Instagram. Oh gitu. Oh. Terus gimana? Kalau tipsnya dari tadi Sabra tadi gimana? Disembunyikan juga. Kira-kira ada cara lain nggak? Selain itu atau itu cukup bisa digunakan? Ya berarti materinya dicatat dulu. Ya, dicatat dulu. Terus lebih masuk ke otak. Oke. Itu cara kamu buat menghindari atau apa ya menjauh dari HP itu kan? Soalnya pakai HP juga makanya itu malah kayak Oke. yang Itu tuh. Ya, coba invest pada diri sendiri. ya itu susah. Oke ya, kita tahu kan itu ternyata kalian tanpa dikasih tahu cara-cara kalian ya. Itu coba terapkan tadi yang disampaikan si Safira sama si Kofi juga tadi sudah disampaikan bahwa oh bisa Pak ternyata kalau misalkan materi kami dapat buku apa yang disediakan kita baca materi Pak. Ya, kalau ada bel tolong sampai. Kadang-kala banyak scroll aplikasi yang lain ya. Nah, memang sih kalau kita scroll itu dopamin otak itu Tahu kayak videonya sekian detik nanti berubah tema gitu ya. Otaknya jadinya panas gitu. sampai segitu tahu efeknya. Iya, soalnya kakak ingetin saya kan Pak, kayak udah konseling sama kakak gitu, jangan main gitu, udah tahu gitu. Terus ada tips lagi kalau semisal kita ada niat buat belajar, kan biasanya kalau sore main HP dulu tuh, dipuas-puasin sampai jam 7 padahal itu masalah. Sebenarnya kita tuh jangan main HP dulu supaya otak kita tuh bisa fresh gitu loh Pak, bisa menerima materinya gitu. Kalau kita main HP otomatis otaknya itu udah panas duluan, jadinya kita tuh udah nggak sama materinya, akhirnya enggak. Oke, bagus dapat poinnya. Berarti setelah kita sebenarnya sampai istirahat waktu malamnya itu malam jam 7 sampai jam apa ya jam 7-nya ya itu jangan pegang HP. kalau kita pegang soalnya kita apa? Soalnya nanti bisa lah. Kalau mau istirahat ya istirahat beneran kayak tidur ya tidur sekalian gitu, jangan main HP. Kalau main HP nanti malah salah. Kalau niat mau jaga tugas ya jangan tugas dulu. Iya benar. Jangan setengah-setengah. Oke,
dari tadi dapat diambil kesimpulan seperti apa? Si kita tadi masalah kayak gini, terus tadi sudah bahas solusinya yang tepat. Tadi kan soal HP ya, kata ya kan, coba kesimpulan dari yang kamu dapat seperti apa? Terus bagus ya. Ya. Oke, bagus. Oke. Ya. Ya. Oke, poinnya kalau misalkan tetap punya niat, punya belajar atau mengajar tugas ya kasih tahu terlebih dahulu. Jangan main HP. Ya. Ya, dapat satu poin, ada lagi? Ada lagi? Atau yang lain mau tambahkan lagi poinnya? Jadi kesimpulan yang kita dapat dari hari ini itu, jadi kita bisa tahu ya kalau kita itu harus manage waktu benar-benar gitu. Kita bisa bedain mana yang harus diprioritaskan dulu, mana yang harus ditinggalkan dulu. Jadi kalau ada tugas itu bisa dikerjain dulu, tanpa terdistract di HP gitu. Soalnya yang paling susah tuh sebenarnya bukan dampak dari orang lain, melainkan dari diri kita sendiri untuk manage waktunya itu. Kayak kita kan nggak bisa lihat orang lain ya kan, malah sebenarnya yang bisa ngatur diri kita tuh ya diri kita sendiri gitu loh. Kalau diri kita sendiri aja nggak bisa ngatur, apalagi orang lain bakal susah. Oke, terus ulang dulu bertanya. Kesimpulannya dari materi hari ini, tema hari ini. Nah, sebelum kita akhiri mungkin salah satu boleh disampaikan perasaannya setelah kita melaksanakan apa yang kita diskusikan hari ini. Salah satu apa? Atau tidak? Misalnya itu berbeda sih, jadi aku saya pakai ini permasalahan sekolah, terus dari diskusi ini juga bisa dapat motivasi, habis itu tips and trick juga, ya terus dari awal juga membantu juga kedepannya kita semua bisa mengubah kebiasaan gitu, jadi nggak cuma ngomong doang, itu juga Ya, amin. Ya. Terima kasih buat Bila dan menyampaikan pesan-pesannya. Ya, tadi benar harapannya jangan cuma disampaikan saja, tapi harapan jadi terapkan, dipraktekkan. Ya, bentuk dari semua itu adalah praktek. Memang sulit, memang susah, memang berat melawan itu sendiri. Tapi saya yakin ya, itu ya. Oke. Saya kira itu sudah 30 menit lebih ini, tidak terasa. Mungkin kita cukupkan bimbingan pembahas ini. Terima kasih atas antusias dari teman-teman semua. Sebelum kita akhiri, tadi sudah dibuka dengan doa. Langkah baiknya kita tutup dengan doa. Silakan. Doa. Hari ini kita akan kita berdoa menjadi percaya kita berdoa Berdoa selesai. Terima kasih. Saya